Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya Cilos Joker yang akan mengulas beberapa saham dari beberapa sektor, yaitu pada kesempatan kali ini ada sektor perdagangan jasa dan retail. Sebelumnya saya ingin mengulas saham tersebut. Jika teman-teman tertarik dengan ulasan saham saya, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini, dan juga bisa mengikuti di lini masa Stockbit saya dan grup tele diskusi yang ada linknya di deskripsi video ini. Langsung saja kita akan membahas emiten yang saya maksud. Yang pertama, kita lihat dari indeks Trans. Ini merupakan indeks mengenai indeks perdagangan dan jasa. Sejauh ini akibat dampak corona dan dampak juga kepada IHSG, penurunannya mengikuti IHSG yang pada ditutup hari Jumat dengan minus 2,17% pada saham sektor perdagangan dan jasa. Bagaimana dampaknya kepada beberapa emiten terkait dan bagaimana kita menyikapinya untuk melakukan akumulasi kecil di emiten-emiten yang termasuk dalam sektor perdagangan dan jasa. Langsung saja, yang pertama yang akan saya bahas ada saham Akra Corporindo yang sudah saya bahas juga di link sebelumnya bersama PPRO sekitar ulasan 2 minggu lalu. Saya sudah melaksanakan teknikal. Jika break area 3290 bisa entry dengan TP pertama di 3400 dan TP kedua di 3570 dan TP ketiga itu di 3770. Tetapi ketika break saya menyesuaikan pola trading saya ambil di 3290 dan terkena stop loss. Ya, bukan tidak mungkin kita harus mereview beberapa saham kita untuk mendapatkan bagaimana cara kita menanggulangi cut loss yang sudah terjadi ketika ingin buyback sahamnya jika masih ada potensi. Kita lihat fase penurunannya sampai ke berapa, dan fase penurunan pertama di 1272 dan di sini ada base kecil dan di sini merupakan ada base kecil juga dan bisa menjadikan area demand optimal. Di sini ada base kecil yang bisa kita buat sebagai batasan. Mengapa ini menjadi area demand? Karena terjadi beberapa transaksi dalam 1 minggu pada area tersebut. Jadi jika teman-teman ingin akumulasi saham PPRO, jika ada yang mengikuti rekomendasi saya sebelumnya dan nyangkut, bisa ambil pertama di sini akumulasi kecil di area kuning dan bisa akumulasi besar di area merah. Mengapa? Karena kita butuh pijakan yang kuat pada area yang lebih kuat sebelumnya daripada kita melakukan area pijakan di atas yang cenderung roboh untuk selanjutnya. Kenapa? Karena di sini sudah ada area merah yang menjadikan pantulan untuk melanjutkan tren bullishnya. Jadi kita tunggu di area 2860 sampai 2850. Saham kedua terkait perdagangan dan jasa ada RALS, Ramayana Lestari. Kita lihat secara potensi dia mengikuti pola channelnya yang kita bisa pastikan sangat bagus. Area 670 udah bisa saya sarankan sebagai area entry, tetapi jika kita mendapatkan area demand di sini di area 645 sampai 635 ini jauh lebih bagus karena merupakan demand terkuat untuk saham
RALS. Mengapa terkuat? Lagi-lagi saya berikan alasan. Di sini ada pembentukan base yang kita bisa konfirmasi sebagai area transaksi beberapa hari saham tersebut. Jadi jika break area B-nya, pastikan seroklah di area 645 dan 635. Pasang antrian, bukan tidak mungkin ini menjadi area pantulan sebesar 4-5%, lalu dibawa ke atas lagi. Tetapi jika tidak terjadi untuk dibawa area ke atas, kita lihat target koreksi selanjutnya di 615 dan 615 dan 590. Jadi ya secara range ini merupakan demand terkuat 620 sampai 590. Jadi ketika saham ini sampai area sini, ya kita bisa pantau bersama untuk mendapatkan area demand terkuatnya untuk saham RALS. Lalu ada saham LPPF. LPPF sekarang tertahan pada EMA 50 dan tertahan secara resisten di EMA 20. Sekarang sudah berada pada area demand terdekatnya di area 1760 sampai 1725. Area demand lanjutan itu di 1575 sampai 1520, dan area demand terkuat yang membentuk sedikit base di sini di area 1395 sampai 1375. Jika ingin entry, saya berikan di sini untuk saran pertama, dan saran keduanya di area merah. Karena posisi area merah dan area kuning ini ada membentuk base yang sudah cukup pasti. Dan kenapa saya tidak rekom di sini untuk serok, karena sudah berada di area kuning pada hari Jumat, dan secara osilator trennya masih cenderung kuat untuk mengalami koreksi yang cukup dalam. Jadi saya bisa kasih saran pandangan di 1575 sampai 1520 untuk entry akumulasi cicil pertama, dan di area 1395 sampai 1375 menjadi area kedua untuk cicil. Baik, selanjutnya ada saham dari jasa media, ada HMMA. Kita lihat sekarang berada di area demand kuatnya di area 1610 sampai 1505. Ini merupakan area demand kuat yang kita bisa pastikan sudah dicoba beberapa kali try untuk jebol bawah sebagai support, jebol ke bawah sebagai support, jebol ke atas sebagai resisten, jebol ke bawah sebagai support dan resisten, dan sekarang sudah jebol, naik lagi, dan sekarang ingin jebol kembali. Apakah akan jebol? Kita tidak tahu juga. Harus kita pastikan jika di sini terjadi fase distribusi atau fase akumulasi, maka kita bisa akum cicil pelan-pelan. Tetapi jika ditutup melewati area kuning tua ini, kita bisa lihat target koreksi selanjutnya sampai mana? Sampai di 1460. Di sini ada base kecil ya, cakep. Di area 1470 sampai 1450 merupakan area potensi penurunan berikutnya ketika break di area demand terkuatnya pada range harga 1610 sampai 1505. Cicil akumulasi bisa kita terapkan pada HMMA di area 1470 sampai 1450. Oke, setelah HMA bukan tidak mungkin dan yang pasti kita akan membahas MNCN, kompetitor dari HMA. Sekarang sudah
berada retest area channelnya tidak bertahan dengan kuat. Kenapa? Volume yang diberikan untuk break juga tidak kuat. Sekarang sudah dead cross EMA 20 dan EMA 50, menandakan swing trade-nya dibatalkan dan sudah dimulai fase downtrend-nya. Jika kita lihat fase penurunan berikutnya ada di 860, dan di 800. Dan lagi-lagi kita lihat benar di sini ada base kecil sebagai demand, dan di sini ada juga base kecil untuk sebagai demand. Jadi bagi teman-teman yang sudah entry di beberapa saham perdagangan dan jasa ini, bisa mendapatkan pandangan baru terkait saham-saham yang sudah dimiliki dan dikoleksi, dan juga bisa mengatur kembali strategi-strategi terbaru untuk meningkatkan profit dan untuk menghasilkan cuan bersama pada grup Sobat Joker Trader. Baik, sekian dulu. Jika teman-teman tertarik untuk ulasan saham lanjutan, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini, dan juga bisa mengikuti di lini masa Stockbit dan grup tele diskusi saya yang linknya ada di deskripsi video ini. Saya ucapkan terima kasih.